dari seorang Puragabaya Satria Pinandita Pajajaran yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran yang diambang pralaya. Di kisah sebelumnya, Rakean, Den Bagus dan Nai Putri, mereka masih terus berkelana naik gunung turun gunung hingga sampai di Gunung Bundar. Di sana terjadi lagi perdebatan sengit antara Nai Putri dan Den Bagus. Yang menjadi masalahnya, Den Bagus merasa dirinya mendapat petunjuk dari Yang Maha Agung untuk bertapa di Gunung Bundar tersebut. Kita ceritakan matahari di arah barat, sudah melewati pucuk pohon kiara yang pergi lalu istirahat. Rakean membuat saung yang tiangnya dari handelem dan atapnya dari daun tepus. Malam yang begitu sunyi di tengah hutan. Di dalam saung, hanya Nai Putri dan Den Bagus yang tidur sangat pulas. Di malam itu Nai Putri bermimpi melihat dua bintang yang gemerlapan. Yang satu terbenam ke arah selatan, lalu menghilang jatuh ke dalam air bah yang sangat keruh. Yang satu lagi berputar-putar di atas Nai Putri. Di waktu terbangun yang ketiga kali, Rakean tidak bisa tidur lagi. Dirinya lalu berdiri dan bersandar di pohon pule yang bunganya kecil dan wangi yang berjatuhan tertiup angin. Bulan yang tinggal sepasi di arah timur terhalang mega, cahayanya yang remang-remang laksana wajah Rakean yang sedang memikirkan jalan bagaimana agar cepat bisa bertemu dengan Wadya Balat yang telah mundur. Nai Putri terbangun dalam tidurnya, sambil bertanya dalam hatinya, pertanda apakah mimpi ini? Dirinya lalu melihat yang sedang tertidur pulas, lalu melihat keluar saung, terlihat olehnya yang sedang berdiri dan bersandar di pohon pule. Apa yang ada dalam pikiran Nai Putri, hanya dia yang tahu, tapi yang sebenarnya, dirinya pun tidak tahu. Namun yang pasti, walau berada dalam hutan, jauh dari sanak saudara, tidak di kota dan di rumah, tapi terasa aman dan nyaman. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rindu ingin pulang, dan kenapa dengan rasa hatinya, ketika melihat Den Bagus sekarang, lain dengan dahulu. Tambah sayang, tambah cinta, lain dengan waktu mau dinikahkan, jangankan ada rasa cinta, yang ada malah rasa benci. Lain halnya dengan sekarang, bila ada wanita lain yang menginginkan Den Bagus, perasaannya ingin tahu dulu keberaniannya. Apakah ini yang disebut jodoh itu? Dan kalau dahulu melihat Rakean itu biasa-biasa saja, tapi kenapa sekarang? Begitu rasa yang sedang berkecamuk dalam pikir dan hati Nai Putri. Diceritakan, mereka yang bertiga sudah pergi lagi naik gunung. Naiknya lurus ke arah selatan, hingga sampai di puncak yang tinggi. Nai Putri Purnamasari pun bertanya, "Gunung apa ini? Sangat panjang sekali. Dari barat hingga ke timur tidak terputus, tersambung semua." Gunung Kendeng, sebab memanjangnya seamparan jagat. Bagian-bagiannya yang tinggi menjadi gunung, masing-masing mempunyai nama. Tuh, yang di barat sangat tinggi sekali. Itu Gunung Halimun, yang di timur terlihat Gunung Salak dan Pangrango. Sekarang yang jauh kita dekatkan, yang kosong kita simpan, yang berisi kita sampaikan. Kalau pantun galur, taunya cuma dari suara, suara petikan dari tali, tali pantun pengikat hati. Yang mengikat zaman dahulu, hingga zaman sekarang, dan dari kabar titipan, manusia yang mengetahui. Tapi sayang, tidak pernah mengikuti zaman Pajajaran yang masih jaya. Kita ceritakan saja yang sedang turun dari Gunung Perbakti. Den Bagus berjalan di depan, Rakean di belakangnya Nai Putri Purnamasari, hingga sampailah di sebuah hutan rasamala yang sangat tinggi dan besar. Jalan untuk melangkah pun sangat sulit, karena banyak terhalang oleh rotan dan akar pohon yang besar-besar. Sampailah mereka ke tempat yang sedikit terang, tidak terlalu banyak akar pohonnya. Rakean pun berkata, "Kataku juga, jangan nakal. Kalau mengikuti jejak yang pertama menelusuri jalan, ini bekas yang lain Rakean, memang berjalan bisa cepat, sementara yang lain sudah jauh, dan lagi, jangan-jangan di tempat yang sepi, musuh sudah menunggu."
Baru saja selesai Den Bagus ngomong, seketika dari balik pohon besar melompat seekor harimau kumbang yang mau menubruknya. Namun, bukan Den Bagus Setra yang mau ditubruk harimau itu, sebab dari belakang Nai Putri, Rakean meloncat lebih cepat. Jadi bukan kumbang ditubruk kumbang, tapi Rakean menabrak dan sekaligus mematahkan leher harimau tersebut. Den Bagus pun berkata sambil menepuk bahu Rakean, "Aku sudah tidak tahu lagi. Sudah beberapa kali dirimu menyelamatkanku, tapi aku belum bisa membalasnya. Oleh sebab itu Rakean, dirimu jadilah kakakku." Diriku tidak merasa telah menyelamatkan dirimu, apalagi buat menjadi kakakmu. Setidaknya dirimu itu menantu raja, sedangkan diriku ini hanyalah pelayanmu. Aku diberi tugas menjadi Puragabaya, dititipi untuk menjaga keselamatan dirimu dan Nai Putri. Sekarang kita harus pergi lagi, masih panjang yang harus ditelusuri. Nai Putri Purnamasari hilang dari rasa terkejutnya, yang ada rasa bahagia. Rasa yang bahagia, tapi sedikit bercampur dengan rasa yang lain. Rasa yang tak bisa terungkap, tapi terlihat dari binar-binar matanya. Tersimpan di dalam hati, ingin rasanya memeluk dan dipeluk, dan ingin merasakan berpegangan tangan. Di bekas Rakean mematahkan leher harimau kumbang, kelak akan berdiri kampung, yang disebut bukan Cimaung, tapi hingga sekarang disebutnya Cidahu. Kita tunda dulu, kita lihat Jaya Antea, setelah dirinya kehilangan jejak di Rancamaya. Dirinya lalu pergi ke arah timur, seterusnya terus ke arah selatan. Diceritakan, dirinya telah sampai di sebuah tempat, di sebelah selatannya Cidahu yang sekarang. Di sana dia istirahat bersama 17 orang pengikutnya, dan istirahatnya pun sudah di beberapa tempat. Jaya Antea bukan tipe orang yang cepat mengalah. Kalau hitung-hitungannya, belum buntu. Jaya Antea, orang Pajajaran sejati, tapi terbujuk dan ikut pada musuh. Wadya balatnya 17 orang, dan Pajajaran sejati juga, tapi terbujuk dan ikut pula pada musuh. Walaupun kehilangan jejak, Jaya Antea tahu dan pasti, Rakean dan Den Bagus harus membawa Nai Putri untuk menyusul raja yang sedang mundur. Namun Jaya Antea tidak tahu kemana arah raja mundurnya, sebab waktu raja dari Pancawati menyeberang ke Perbakti, Jaya Antea itu sudah melewatinya dan sudah berada di seputaran Cidarum. Oleh sebab disebut Cidarum, karena waktu itu rombongan Pajajaran merasa perjalanannya tidak akan bisa cepat kalau sambil menggiring kerbau yang dibawa ikut lolos. Kerbau itu lalu disembunyikan di sebuah hutan, dan kerbau-kerbau tersebut disuruh mendekam di dalam hutan itu. Dan menurut cerita orang yang mengetahui, kerbau-kerbau itu disebut Munding Pajajaran. Bekas Jaya Antea dan 17 wadya balatnya istirahat, sekarang menjadi kampung yang dahulu disebutnya Pajagaan. Namun biar gampang menyebutnya jadi Pajagan. Diceritakan, sewaktu Rakean mau keluar dari hutan Kamurang, pada waktu itu, dari pos jaganya yang sunyi, Jaya Antea melihat mereka yang bertiga lagi turun. Lalu olehnya dihambat perjalanannya. Tapi tidak akan dikasih nama Kalang Sunda, kalau Rakean tidak merasakan dulu, akan ada bahaya di depan yang datang menghadang, dan Rakean pun berkata, "Ikuti aku, jangan tersendat-sendat. Kalian pura-pura tidak tahu saja." Ada apa, Rakean? Ada yang mencegat jalan, tapi masih jauh. Kalian berdua ke selatan terus dan percepat langkahnya, sambil sembunyi-sembunyi. Kalau dirimu bagaimana, Rakean? Rakean tidak menjawab Nai Putri, tapi dirinya cepat bergegas jalan, seperti yang tidak tahu ada bahaya mengancam di depan, dan Rakean pun berkata, "Ingat, terus berjalan ke selatan." Kenapa? Ada apa, Rakean? Tuh lihat ke bawah yang lapang, di atas batu yang bertumpuk, tuh di belakang batu besar, kepalanya dibungkus selimut tebal, tidak akan salah lagi, si Jaya Antea. Ingat, kalian berdua terus berjalan ke arah selatan. Aku mau ke timur untuk membuat musuh jadi bingung. Nanti juga aku nyusul, tapi jangan terlalu berharap.
Dari sana Rakean terus berjalan ke timur, sambil dirinya mengalihkan perhatian musuh. Dan memang, yang mencegat terpancing, lalu mereka mengejar Rakean yang menuju ke timur. Kita ceritakan Den Bagus dan Nyai Putri Purnamasari, yang berjalan menuju ke arah selatan, sambil sembunyi-sembunyi. Entah lurus dan tidaknya, tapi yang pasti, mereka berdua perginya memang ke arah selatan. Hingga tiba di seputar tanah datar yang ada pohon kelapa tinggi. Di sana mereka istirahat sejenak, sambil menunggu yang di belakang, dan berharap tersusul oleh Rakean. Tapi setelah lama, yang ditunggu belum juga terlihat, yang diharap belum juga datang. Berkatalah Nyai Putri Purnamasari kepada suaminya Den Bagus. Kakang, Rakean belum saja datang, jangan-jangan dia tewas?